seperti yang tadi udah kita spill gitu ya. Kita lagi penasaran banget sama filmnya dari Andre Taulany nih. Katanya lagi disiapin dan beliau ini bakal jadi peran utama. Di tengah kesibukan jadwal seorang Pak Haji alias Komandan, alias Pak RT, alias Sultan Bintaro. Yes. Tetap masih mau ngambil film. Nggak kebayang kan pemirsa, pasti banyak nih, tawarannya gede banget pasti kan. Tapi balik lagi, mudah-mudahan nih udah lama nggak lihat seorang Bapak Andre Taulany ini di layar lebar pemirsa. Nah, itu dia sih. Kita udah sering banget lihat Bapak ini di podcast, ya kan, layar kaca, layar handphone kita. Nah, emang sih mungkin ini udah momen yang tepat banget kali ya untuk Andre ini kembali lagi ke layar kaca. Karena kalau misalnya dia itu ya meluangkan waktu yang pastinya di tengah kepadatan ini menjadi sebuah film, itu akan menjadi suatu karya yang bisa dikenang selamanya. Betul, dan bisa dibilang ini salah satu selebriti yang bisa masuk ke segala zaman. Kalau kita tahu dari awal karir sebagai penyanyi, kemudian progresinya menjadi seorang pelawak, komedian, kemudian podcaster, kemudian sekarang juga masih tetap berkelut di dunia yang sama. Kebayang dong karir beliau dari awal sampai hari ini, plus ditambah lagi main film sebagai peran utama, itu udahlah, no comment, kita langsung gini aja nih Pak Haji ya. All the best nih Pak Haji, kita tunggu filmnya. Kita lihat ya, ini dia. Dari acara di televisi hingga podcast, bahkan juga kerap manggung dengan grup band terbarunya, beginilah potret padatnya jadwal seorang Andre Taulany. Saking dihimpit oleh padatnya jadwal pekerjaan, membuat Andre selama ini terpaksa harus banyak pula mengesampingkan berbagai tawaran pekerjaan, termasuk tawaran bermain film. Tapi kali ini, Andre tak bisa menolaknya. Ditemui di lokasi syuting film, Andre mengaku berani menerima tawaran bermain film lagi, lantaran honor atau bayaran yang sangat mahal. Rupanya, karena Andre dipercaya menjadi pemeran utama, hal mana membuat Andre sendiri sempat tidak percaya. Nggak tahu juga tiba-tiba kenapa saya dipercaya jadi pemeran di sini sama Hesti. Pertimbangannya apakah karena saya model atau apa? Model sih pastinya. Saya kira saya itu pemeran pembantu di sini. Jadi jujur aja nih, saya berat, wah paling cuma berapa scene. Ternyata produser bilang pemeran utama sebetulnya kamu berdua. Hah, apakah saya bilang gitu kan? Jadwal saya padat loh, saya bilang. Gak apa-apa, kita ngikutin Pak Haji Andre. Saya cuma bisa di hari Jumat, Sabtu, Minggu, karena Senin sampai Kamis saya lapor Pak, saya bilang gitu kan. Lapor Pak. Nggak apa-apa, katanya. Nggak apa-apa. Pokoknya yang penting Pak Haji siapin waktunya. Ya udah kan, saya bilang ya udahlah, oke kalau begitu. Saya ambil lah. Sesuai semua berarti Pak Haji. Sesuai semua. Cuman yang paling penting sih budget. Ketidakpercayaan Andre menjadi pemeran utama bukan karena tanpa alasan. Kesibukannya sehari-hari di acara televisi sampai dengan podcast sudah begitu menguras tenaga, waktu, dan energi. Tapi hal yang tak pernah diduga sebelumnya oleh Andre, pihak film sendiri rela menyesuaikan waktu syuting dengan waktu luang yang dimiliki Andre. Ini kepercayaan diri saya aja. Ini teman-teman mungkin ini menjadi surprise buat semua bahwa Andre Taulany itu udah lama nggak main film. Apalagi dapat peran utama. Jadi ini sebuah momentum di mana pasti orang penasaran, pengen lihat aktingnya Andre itu di mana. Karena scene gue banyak banget di sini. Jadi itu sebuah kepercayaan diri gue bahwa orang pasti akan datang untuk nonton. Amin. Sekali lagi bukan sombong, tapi ini menyesuaikan. Akhirnya saya pikir, wah ini kesempatan bagus. Semua ceritanya bagus, sutradaranya bagus, teman-teman semua yang main juga asik. Ya udah saya ambil. Berangkat dari segala kemudahan yang ditawarkan, Andre Taulany akhirnya gas kembali untuk menjalani profesi aktor yang sudah cukup lama ditinggalkannya. Andre sendiri baru memulai syuting, dan di hari pertama syuting, Andre langsung merasa enjoy karena ternyata disuguhi berbagai makanan enak. Baru mulai nih. Baru mulai, syuting baru mulai. Ini udah terakhirnya aja gitu Pak Haji. Baru banget. Ini baru banget, baru 2 hari syuting kita. Saya ya, nggak tahu kalau mereka udah berapa hari? Ini Baru juga. Jadi memang ini baru mulai syuting. Udah hari ke-6. Udah day 6. Makanannya enak, kru-krunya semua asik jadi satu. Itu kan membawa energi positif buat kita yang syuting. Kalau krunya baik, semuanya saling helpful, sutradaranya juga asik gitu ya. Itu bikin kita semangat. Jadi itu salah satu juga faktor yang bikin kita tuh senang syuting di sini. Tambah lagi memang kalau ngasih honor cepet bayar. Berusia 50 tahun tentu bukan lagi usia muda. Tapi bagi Andre Taulany, usia 50 justru merupakan masa emas baginya dalam karir. Ia tidak hanya eksis sebagai pembawa acara di televisi dan podcaster, tapi juga profesi lamanya sebagai penyanyi mulai dihidupkan kembali.
Bersama Andre Taulani and Friends, Andre mengaku iseng melahirkan kembali sebuah band yang baru. Lantaran kangen pada masa-masa indah ketika bersama Stinky dulu. Namun yang unik, band baru Andre Taulani ini beranggotakan tidak hanya orang-orang yang pintar bermusik, tapi juga dikenal luas sebagai selebriti ternama di tanah air. Dan Raffi Ahmad, itu kan nama-nama besar yang sebetulnya mereka bisa main musik. Cuman karena sibuk dengan kegiatannya di luar musik, makanya nggak terekspos kan. Akhirnya gue bilang, yuk kita main yuk. Hitung-hitung lu refreshing deh. Kayak Raffi kan jago main rapnya. Iya, dia jago. Keyboardnya juga jago. Gimana Vi, mau nggak Vi? Tapi bayarnya nggak bisa gede-gede nih Vi. Gue kalau nilai ngebayar lu satu orang aja berapa duit? Udah gampang, cincai. Ya karena lagi-lagi kita pertemanan ya. Kita bina hubungan pertemanan itu dengan baik. Akhirnya mereka bantu. Oke, gue mau, kata Raffi. Tapi namanya Andre Taulani and Friends. Nggak masalah Ji, jalan aja, kata Raffi. Harusnya kan nama Raffi lebih besar daripada gue dong. Masa pakai namanya ATF? Sama lah. Harusnya ETF kayak gitu kan. Raffi Tahmat and Friends gitu. Ini bikin band ya? Bikin band. Sama- Karena tadi dia kangen kita. Oke. Kangen ngeband. Bawain cover berarti atau? Iya, bawain cover-cover. Terus sekarang nih lagi persiapan lagi single kedua. Tapi kita udah lagi bikin lagu sendiri juga nih. Sekarang lagi proses bikin lagu sendiri. Bikin single kedua, cover tetap, tapi lagu sendiri juga ada gitu. Dari menjadi anak band, jadi aktor sinetron dan film, kemudian meninggalkan musik dan akting demi program komedi di TV, Andre Taulani kini memutuskan untuk kembali jajal dunia akting dan bermusik. Rupanya ada satu filosofi yang dihidupi Andre sejak dulu, yaitu selama ada peluang dan hal itu mendatangkan fulus atau rezeki yang lebih baik, maka jangan pernah ragu untuk mengambilnya, meski ada risiko bahwa profesi lama harus dikorbankan. Tahun 2008 terakhir gue gabung sama Stinky. Abis itu gue keluar. Nah, kenapa lu keluar? Ya udah sibuk gue di sinetron. Terus gue dapat program stripping di Trans 7, Trans TV, komedi. Jadi orientasi lu sebenarnya cari duit atau apa sih? Iya pertama itu. Cari duit pasti ya kan. Terus gue orangnya kan gitu, gue nggak bisa ngelihat ada peluang ini kayaknya oke, dan gue tertantang nih, gue akhirnya pindah. Iya, padahal kan basicnya musik ya. Terus ke acting Ke kan. acting. Terus kemudian Dari musik tuh gue main film dulu. Sinetron dulu. sinetron iya. Sinetron, selesai sinetron gue dapet tawaran film, tapi itu masih di Stinky ya, tetap. Iya. Jadi gue double job. Dia banget ya, Pak Haji ini ya. Multitasking ya. Di berbagai multimedia ya tentunya Iya, pemirsa. betul. Jangan lupa dia sekarang juga masih ngeband gitu kan. Iya. Karena memang basicnya dia seorang penyanyi. Ini mungkin kalau generasi yang sekarang cuma kenal Andre ini sebagai komedian. Padahal aslinya teh vokalis Nah itu ya. dia, ditambah lagi satu. Kalau udah lihat cuplikannya tadi, jadi itu special interview ya dari syuting film itu sendiri. Kebayang dari kostumnya, terus depannya itu ada menyan. Berarti Anda sudah bisa menyimpulkan lagi ngapain, ya kan? Nanti kita lihat ada ajib-ajib apa gitu kira-kira. Kita tunggu di layar lebarnya. Jadi Mbah Dukun ya kayaknya ya pemirsa. Oke.